Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midadil adim amma ba'd. Para hadirin, para Allah ingkang kula hormati, para habaib, para ulama, para kiai sing boten saged kula sebat setunggal-setunggal, masyaallah habaib begitu banyak, luar biasa. Wabil khusus Habib Husin Ba'bud, para alim kiai, Gus Baha, Akhinal Karim, Gus Raub niku sezaman kalih kula. Nggih. Dan kathah para alumni Abuya Said Muhammad Ali Al-Maliki. Dan sedaya hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula menyambung nggih. Menyambung wau sing sampun disampaikan kalih Gus Rauf, kalih Ustadz Sihab, ya. Mungkin di antara orang yang hadir masih belum tahu siapa Abuya itu. Kula nembe 2-3 hari ini wangsul saking Malaysia diundang dalam rangka Hall Abuya. Padahal niki sing didatangkan niki orang-orang besar. Nggih, wonten Kiai Ali Karor saking Madura. Wonten Kiai Soleh Basalama saking Jawa Barat, wonten Kiai Burhan saking Jakarta. Ada 7 alumni Abuya. Itu senior-senior. Tapi banyak yang nggak tahu. Yang hadir mohon maaf. Beberapa gelintir tok. Di Malaysia saya baru pulang 3 hari yang lalu. Karena mereka belum tahu siapa itu Abuya. Belum tahu. Abuya, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin bisa dibilang ajaib wal gharaib. Ulama yang satu-satunya belum pernah kita temu seperti Abuya. Seorang mufti, alim, ulama, bahrul ulum. Tadi disampaikan cukup kealiman Abuya, disampaikan sama Ustadz Sihab, ya, dengan karya-karya beliau. Abuya satu-satunya tokoh ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah di kandangnya orang Wahabi. Ya di Arab, bapak-bapak, mungkin para santri. Itu sumbernya yang di Indonesia itu sumbernya dari Arab sana. Di Arab Saudi itu, Wahabi-Wahabi. Pusatnya, kandangnya di sana. Lalu Abuya mempertaruhkan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk membela ahli sunnah wal jamaah. Kealimannya sudah tidak diragukan. Mulai umur 7 sampai 10 tahun Abuya sudah tahfidzul Quran. Bukan hanya hafal Quran. Beberapa hadis dihafal mulai kutubus sittah. Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Muwatta, semuanya dihafal. Begitu menginjak dewasa sedikit, ya masih remaja umur 15-an tahun sudah dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Masjidil Haram, para hadirin, itu yang hadir pengajian itu dari negara mana-mana. Seorang ulama mana-mana hadir di majelis itu. Termuda Abuya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Ya. Karya beliau sudah tidak diragukan lagi. Yang sudah disampaikan sama Gus Koyum dulu waktu diundang ketika multaqo. Karya Abuya, karya kitab yang ditulis sama Abuya, itu ratusan. Yang sudah tercetak itu ada 77 kitab.
yang sudah tercetak. Gitu. Dan banyak karya-karya Abuya yang mendunia. Mulai dari kitab Insanul Kamil. Kemudian Muhammadiyah, Sarul Muhammadiyah yang lebih terkenal lagi dengan kitabnya Mafahim. Gitu. Kealiman Abuya, Bahrul Ulum tidak diragukan lagi dengan adanya para santri-santri senior kita. Yang pernah didatangkan di sini dulu ada Kiai Taifur, coba Masya Allah seperti itu. Dan didatangkan di sini dulu ada Gus Solah, ada Gus Najih. Mereka alim semua, sudah cukup dengan saksi-saksi bukti-bukti para dalamitnya, muridnya beliau itu. Kemudian Abuya bukan hanya alim, tapi wali. Wali yang sudah mencapai papan atas. Dulu waktu kita masih di sana ada seorang wali besar dari Afrika. Ya, Gus Rauf Abdul Futuh. Ya. Itu beliau ngaji sama Kanjeng Nabi selama 2 tahun setiap hari. Ngaji Bukhari sampai khatam. Ulama dari Afrika ini. Datang jauh-jauh ke Abuya, apa? Hanya ngalah berkah, minta ijazah. Padahal setiap hari ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi ngaji Sahih Bukhari selama 2 tahun. Mungkin di Indonesia kita dulu terkenal dengan sebutan ada wali besar Mbah Mangli. Nggih, Mbah Hasan Mangli. Itu wali ini Bu, Indonesia dulu. Beliau ketika ziarah silaturahim di Abuya, tidak berani jalan. Kenapa? Berangkang Pak. Ketika di Rusaifah itu. Seperti ini gerbangnya, ya depan ini. Terus rumahnya itu masih jauh. Mbah Mangli, Mbah Hasan Mangli tidak berani jalan, berangkang. Ngesot. Para santri bilang, Mbah Yai, Mbah Hasan, niki daleme Syekh tasik tebih mriku. Gak wani. Gak wani, iku wali gede. Coba. Mbah Mangli, walinya Indonesia ketika datang di Abuya tidak berani jalan dengan berangkang. Kewalinya Abuya. Dan Abuya banyak karomah-karomah. Kata sangat. Buatan cekap nih, semua santri ini tahu. Punya kisah sendiri-sendiri, punya dikrat sendiri dengan Abuya. Tidak cukup kalau kita sampaikan. Ya di antaranya, ya, Abuya ini mampu meneropong jauh sebelum kejadian, itu Abuya sudah mampu, sudah tahu. Ya. Jadi berapa tahun ke depan itu ada kejadian apa, tahu Abuya sudah tahu. Ketika itu saya masih nyantri di sana, Gus Dur, ya Gus Dur itu silaturahim. Waktu itu Gus Dur masih pengurus NU, pengurus. Masih ada foto-fotonya itu. Sudah dengan Abuya, majelis, semua yang hadir pasti dijamu sama Abuya. Bukan hanya dijamu, wis macem-macem. Setelah itu Abuya bilang, ya Syekh Abdurrahman, satakunu roisan fi Indonesia. Ya Gus Dur, besok kamu bakal jadi presiden di Indonesia. Subhanallah. Betul Pak. Setelah 3-4 tahun pemilihan, tahun berapa dulu ya? 99 atau berapa? Pileg lah. Betul, Gus Dur jadi presiden. Kemudian nelpon, ya Syekh, ya Sayyid, Masya, apa yang kau katakan betul. Ini, Masya Allah. Dan Abuya, ya, ketika ini yang saksi bisan saya yang menjadi saksi, Kiai Ali Imron dari Lamongan Parengan.
Ketika itu Abuya istirahat di siang hari jam 2 gitu, dipijet. Pijet itu. Pijet, tidur ya tidur pulas gitu. Kemudian Abuya teriak-teriak. Bebaskan, bebaskan, bebaskan itu. Kemudian Abuya bangun. Para santri yang tahu persis Kiai Ali Imran kaget. Itu ya Abuya, ada apa ya Abuya? Ketika mijet. Coba buka TV itu, buka televisi. Abuya tahu. Itu yang terjadi di Urdun. Ya, ada pesawat disandra, para polisi, tentara, bahkan pemerintah tidak mampu membebaskan. Saya yang membebaskan. Buka TV-nya. Ketika itu pas jamnya. Jadi ketika jam 2 dibuka di Urdun sekitar mungkin selisih setengah jam, setengah 3. Pas itu saya yang membebaskan. Beliau tidur ada di Mekah, para sandra ada di Urdun. Jarak hampir 1.500 kilo. Beliau membebaskan dengan tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Kiai Taifur yang 2 tahun kemarin diundang ke sini. Itu salah satu santrinya yang hampir setiap hari itu ketemu Rasulullah. Pak Taifur Purworejo. Setiap ada masalah itu ketemu Rasulullah menyampaikan apa? Abuya ada ini. Termasuk ketika di pondok situ Rusaifah airnya ini kekurangan. Setiap ngebor airnya asin. Kemudian Yai Taifur ketemu Rasulullah, sudah bor sebelah situ. Di bor subhanallah keluar air yang bersih, jernih. Ya, sampai sekarang terkenal dengan Bi'ir Taifur. Itu Pak Taifur. Setiap hari ketemu Kanjeng Nabi. Maka disebutkan para ulama, kalau ada orang yang ketemu sama Rasulullah yaqadatan, ya, bukan mimpi, ketemu langsung, itu adalah makom tertinggi. Kalau ketemu sama Rasulullah lihat mimpi itu sudah luar biasa. Tapi ini ketemu Rasulullah secara yaqadatan, jagongan bareng-bareng. Ini makom tertinggi. Dan ini dialami sama Buya. Ini dialami sama Buya, ketemu sama Rasulullah secara yaqadatan. Di antaranya saya saksinya. Sebelum Abuya wafat, saya diundang 4 kali di Malaysia sama Buya. 2001 kalau nggak salah. Ketika itu saya di Indonesia dipanggil, ya Hasan sama Pak Abi Ihya, sama Ustadz Ali Karor, Ustadz Kamal, ada 3-4 dari Indonesia itu. Kemudian salah satu hari Abuya berziarah ke salah satu habaib, Habib Husin mungkin tahu. Di Batu Pahat itu ada seorang alim Habib Ali Al-Idris bin Ja'far ya. Seorang wali. Yang ziarah di situ banyak sekali. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, penuh. Seperti gini, penuh. Ketika itu orang masuk ke bednya Habib Ali. Termasuk kita dengan Abuya bareng-bareng. Di waktu-waktu tertentu, di menit tertentu, kemudian Habib Ali bangun. Ya hadirin, mohon maaf. Tolong keluar semua. Semuanya suruh keluar. Tolong tunggu di luar. Kecuali Habib Ali dan Abuya. Kemudian pintu dikunci rapat-rapat, ditutup, termasuk barangkali ada yang ngintip, ya jendela-jendela ditutup. Betul, rapat betul. Hanya Habib Ali sama Abuya. Lama kita di luar menunggu, lama. Udah, setelah itu baru dibuka lagi. Fadal masuk. Apa yang dikatakan Habib Ali? Beruntung kamu jadi muridnya Abuya. Barusan ini Rasulullah SAW rawuh hadir di tempat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi saksi yang masih hidup.
ada seorang ulama namanya Kiai Said Abdurrahim dari Babat. Itu ketika itu ngeladeni Abuya sarapan. Biasa kalau Abuya sarapan diladeni gitu. Ya, diladeni. Sarapannya bukan seperti kita. Nasi pecel, rawon. Di sana ada hubus saburo, roti kecil. Ya sabana jubnah itu aja sudah sama sahi. Sudah singkatnya di tengah-tengah sarapan, Abuya ini paling tahan. Setiap ada apa-apa enggak pernah nangis. Ya diuji gini enggak pernah nangis. Bahkan ketika diuji yang berat, Abuya enggak pernah nangis. Ini sebelum ketinggalan, Abuya pernah diuji berat. Enggak pernah nangis. Ketika sarapan, tahu-tahu Abuya ini guguk nangis. Ya si santri Kiai Said enggak pernah apa namanya santri masih duduk diperhatikan, ini kok ada apa Abuya nangis? Belum pernah seumur-umur saya masuk di Abuya nangis enggak pernah. Ini nangis. Setelah selesai nangis, ya. Kemudian Abuya bilang, "Ya Said, ta'rif, ya Said. Dubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Kalimu kada wa kada. Ya Said, barusan ini Kanjeng Nabi rawuh mengatakan kada wa kada begini. Itu Kiai Said langsung ikut merinding memeluk, ya Allah, terima kasih Abuya bisa ketemu dengan Rasulullah walaupun tidak bisa melihat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Allahumma shalli ala Muhammad." Terakhir sudah alim, wali, loman Gus. Karim. Kalau ulama, kiai, ya, alim banyak. Wali banyak. Tapi sing loman langel. Sing lumo iya. Ya mudah-mudahan bisa ditiru sama Gus Raub. Gus Raub menyaksikan. Abuya ini senengannya ini ngantum-ngantum amplop. Terutama Ramadan akhir gini. Loh iya ini. Saya termasuk yang bagi-bagi amplop. Ya. Yang hadir Masya Allah bukan ratusan ribuan. Halamannya itu besar Abuya. Setiap hari likuran ini orang hadir berjubel. Dikasih amplop sama Abuya. Ya entah itu pelajar yang dari Indonesia, dari Malaysia atau bahkan pura-pura pelajar. Di sana kan banyak orang Sohul. Wis nganggo jubah gini pura-pura itu akhirnya dapat. Benar Pak. Rata-rata satu orang itu 2 juta. 500 real 2 juta. Ada yang kalau lihat ini punya ma'had sampai 4 juta. Itu dibagi sama Abuya. Setiap Ramadan itu ribuan orang. Ya. Apalagi yang mondok di sana, Masya Allah, Pak. Mboten wonten pondok yang melebihi seperti sana buat orang tinggal di sini. Wis gratis gak bayar, mangan ping telu 3 kali. Pakai ikan semua, kalau pakai tempe tahu, ya cek murah. Setiap hari makanya itu halaman ayam 1 untuk 4 orang. Betul Pak, 3 hari, 3 kali makanya gratis. Kitab yang kita baca mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Dawud itu satu kitab ada yang 1 juta, 1,5 juta gratis dikasihkan. Bukan cekap noten Pak. Kantong gak pernah tipis. Uang belum habis dikasih sama Abuya. Setiap bulan kita seperti digaji. Setiap bulan dikasih, digaji. Tadi ada yang 500 real, ada yang 2 juta, ada yang 4 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak nemu Pak. Tidak nemu. Karimnya seperti itu. Orang yang datang, ya biasanya maaf. Kiai, ulama itu dapat amplop orang yang datang ya. Seperti dia datang ini bakal diamplop sama Gus. Tapi ngapunten Gus, kula mboten purun amplop. Ya, kalau panitia maksa saya ngasih amplop, saya buang. Saksikan, saya buang. Isinya tak lebokno. Itu tradisi nih. Abuya sebaliknya Pak. Abuya sebaliknya.
Orang yang datang semua datang itu dapat dikasih hadiah. Kalau dia kiai dikasih kutub segini loh. Jutaan. Bukan cakap. Itu sampai kadang kiai itu nangis. Ya Allah, izin aku merene. Orang gak apa-apa dikai kita. Dikai duit mana karabu ya. Kiai itu loh sampai izin dia. Dikasih hadiah, dikasih kutub, kita banyak. Dikasih uang lagi. Kalau dia tahu indak ma'had, punya ma'had, langsung kadang 10 juta, 20 juta. Allah. Santri-santri yang pulang, yang boleh itu mesti dikasih uang. Wis dikira gratis, dikasih uang. Ini cerita pada saya sendiri ya. Ya, nanti beda lagi sama Gus Rauf, punya cerita sendiri. Saya pulang, dikasih uang sekebok. Oh, sama Buya, ada Hasan Hakalizuat untuk kawin. Ya, sampai kawin udah dibiayai itu Gus. Iya, belum ini ceritanya nyambung. Ceritanya nyambung. Iya, Beb. Sampai kawin dibiayai, Beb. Ya Allah, Buya. Buya, ya Allah. Betul Pak ini Pak. Sudah kita pulang, kita bikin adakan walimahan, kawin. Sudah selesai. Selang 3 tahun kita buka-buka kitab, loh kok ada amplop. Kita sudah lupa. Saya buka ada tulisannya, Lizuat. Loh, kan sudah saya bikin zuat. Masih ada lagi. Saya pakai kawin lagi. Betul Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Akhirnya, Beb, ketahuan sama Buya, ditelepon saya. Ya Hasan, ini surat marni. Nah, Buya, Allah lah, dihancurkan sama Allah. Tapi soft. Terus, ketika punya anak, kembar, saya telepon Buya, ini waladi datang nih. Dikasih nama Hasan Hussein. Sekarang ada di Dalwa, sudah mengeluarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nah ini terakhir ya. Sudah zuat lagi. Sebelum Abuya meninggal, saya dipanggil lagi ke Malaysia. Tadi ya, sudah pulang, dikasih uang sekebok, hagal zuat dikasih, untuk nikah dikasih. Kemudian masih ada, saya kawin lagi. Ketika di Malaysia, ya Allah, dikasih istri lagi sama Buya. Ya Hasan, al-khud hadatal marah. Dikasih istri lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.